warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Rahmatun Nazila, nomor absen 27. Saya dari kelompok 8. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Rasional René Descartes dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Bedet. Yang pertama saya akan membahas biografi René Descartes. René Descartes lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1596 di La Haye-Toti-Rayonne, sebuah daerah kecil di Prancis Tengah. Dia bersekolah di Universitas Jesuitus La Flèche dari tahun 1604 sampai 1612 Masehi. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan di sana membuatnya bosan, dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil yang bernama Faubourg St. Germain untuk menekuni geometri. Namun demikian, teman-temannya kembali menemukannya. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, pada tahun 1617 dia mendaftar sebagai tentara Belanda. Tahun 1621, Descartes berhenti dari medan perang dan setelah itu pergi berkelana ke Italia. Lalu ia menetap di Paris pada tahun 1625. 3 tahun kemudian, ia kembali ke tentara. Tetapi tidak lama setelah itu ia keluar lagi dan akhirnya selama 20 tahun, yakni pada tahun 1629 sampai dengan tahun 1649, dalam iklim kebebasan berpikir di negeri inilah ia dengan leluasa menyusun karya-karyanya di bidang ilmu filsafat. Descartes menghabiskan masa hidupnya di Swedia. Tatkala ia memenuhi undangan Ratu Christine yang menginginkan pelajaran-pelajaran darinya. Pelajaran-pelajaran yang diharuskan diajarkan setiap jam 5 pagi menyebabkan Descartes jatuh sakit, yang pada akhirnya menjemput ajalnya pada tanggal 11 Februari tahun 1650 di usia 54 tahun. Kemudian jenazahnya dipindahkan ke Prancis pada tahun 1667 dan tengkoraknya disimpan di Museum de Histoire Nature Paris. Selain mencurahkan perhatiannya dalam bidang filsafat, Descartes juga dikenal sebagai seorang polimet, yaitu seorang yang mempunyai perhatian luas dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pasti. Sumbangannya ini dalam dunia ilmu adalah keberhasilannya menemukan ilmu ukur koordinator atau yang disebut koordinat geometri. Beberapa karyanya antara lain adalah Discours de la méthode, yakni pada tahun 1637, yang berarti uraian tentang metode, yang isinya melukiskan perkembangan intelektualnya. Dan di dalam karya inilah dia menyatakan ketidakpuasannya atas filsafat dan ilmu-ilmunya. Menurutnya tidak ada satupun yang dianggap pasti. Semuanya dapat dipersoalkan dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga. Satu-satunya pengecualian adalah ilmu pasti. Demikian menurut René Descartes. Terima kasih. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Materi yang kedua yaitu pandangan rasionalisme terhadap René Descartes. René Descartes merupakan tokoh rasionalisme dalam filsafat modern. Di sini rasionalisme menurut René Descartes merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal dan rasio manusia. Ini berarti bahwa sumbangan terbesar adalah akal, bukan pada panca indera. Di sini René Descartes juga menemukan metode baru, yaitu metode keraguan. René Descartes melakukan metode keraguan karena bahwa manusia jika mereka ragu, maka mereka benar-benar sedang berpikir. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu
pendekatan rasionalisme René Descartes. Kemudian kami mengambil studi kasus yaitu tentang pendekatan rasionalisme René Descartes bila diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Negeri 1 Betet. Dalam proses berpikir, rasio dan akal budi atau daya pikir saling mempengaruhi. Daya tangkap mengambil alih kegiatan berpikir tentang berbagai bukti. Pemikirannya kemudian masing-masing saling dihubungkan, dianalisis dan dimengerti. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianggap paling sempurna di bumi karena manusia itu memiliki jiwa rasional. Sedangkan pendekatan rasionalisme dalam pendidikan adalah sebuah pendekatan dalam membentuk kepribadian anak didik dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang sesuatu perbuatan yang akan dikerjakan. Kemudian Sekolah Dasar Negeri 1 Betet adalah sekolah yang melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan kurikulum KTSP yang mengacu pada aspek religius, yaitu dasar penerapan pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, yang mempunyai tujuan menciptakan peserta didik agar menjadi cendekiawan Muslim di kalangan umum. Kemudian semua materi agama Islam dijadikan satu mata pelajaran, yaitu dalam bentuk mata pelajaran pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI. Dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut agar terasa menarik, guru menggunakan berbagai media yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, ruang kelas disusun supaya terasa nyaman dan digunakan saat digunakan proses pembelajaran. Namun kenyataannya bagaimana? Peserta didik dalam memahami pembelajaran tersebut masih kurang optimal. Pendekatan rasionalisme René Descartes dalam pembelajaran PAI. Rasionalisme Descartes sangat mendukung bagaimana peserta didik memahami sebuah materi yang setelah menerima pelajaran di seorang guru. Rasionalisme Descartes sangat dibutuhkan dalam penerapan kurikulum pembelajaran agama Islam di sekolah tersebut untuk membentuk peserta didik lebih kritis dan lebih mudah memahami proses pembelajaran tersebut. Usaha maksimal bagi guru dalam pendekatan rasionalisme adalah dengan memberikan peran akal dalam memahami dan menerima kebenaran agama. Metode yang dapat digunakan adalah seperti tanya jawab, kerja kelompok, mengerjakan latihan, diskusi, dan pemberian tugas-tugas. Setelah itu kita masuk ke metode yang diskusi. Diskusi adalah suatu proses penglihatan 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan tertentu dengan cara tukar-menukar informasi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik tersebut dalam suatu diskusi. Cara ini menimbulkan perubahan tingkah laku peserta didik serta dapat merangsang peserta didik dalam berpikir secara rasional dan objektif, sehingga peserta diskusi yang mendengarkan isi diskusi tersebut dapat memahami dan menerima kebenaran dari isi diskusi yang telah dilaksanakan itu. Lalu kita masuk ke metode yang kedua, yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok adalah strategi belajar mengajar yang pelaksanaannya itu dilakukan atas dasar pandangan bahwa anak didik merupakan satu kesatuan yang mempunyai tujuan bersama serta memecahkan suatu masalah dengan cara gotong royong dalam berpikir. Dan disinilah pemikiran rasional itu memudahkan suatu kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah serta menyebabkan timbulnya semangat bekerja sama dalam suatu kelompok tersebut. Dan yang ketiga yaitu latihan, pemberian latihan. Latihan
adalah suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk melatih sejauh mana kemampuan peserta didik dalam proses belajar mengajar, di mana ketika pemikiran rasionalisme Descartes digunakan pada saat latihan ini akan membuat rasio atau olah pikir peserta didik menjadi mudah untuk teks-teks soal latihan, sehingga peserta didik dapat mudah menyelesaikan latihan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah manfaat pendekatan rasionalisme atau manfaat pendekatan rasional itu. Sebagai umat Islam yang senantiasa memaksimalkan akal pikiran dalam mengkaji berbagai persoalan ilmu, terdapat beberapa manfaat pendekatan rasional dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk berpikir secara rasional, kritis, tertib, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan berpikir peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Yang keempat, yaitu memberikan syarat-syarat tentang apa yang harus dipenuhi dalam berpikir untuk mencapai tentang sebuah kebenaran. Jadi di sini terdapat kesimpulan bahwa rasionalisme René Descartes itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu peserta didik dalam memahami suatu proses pembelajaran.